Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini, channel yang membahas seputar tentang dunia anggrek, baik itu anggrek Indonesia ataupun anggrek luar Indonesia, anggrek spesies ataupun anggrek hybrid, anggrek koleksi ataupun hasil observasi di alam. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tips tentang menanam dan merawat anggrek tanah. Nah, seperti yang teman-teman lihat di depan nih, ada beberapa jenis anggrek tanah yang saya rawat di dalam halaman saya nih, yang tentunya di mana kondisi habitat mereka teduh ataupun ternaungi. Bisa dilihat nih, tumbuh dengan subur dan tumbuh dengan baik, di mana salah satunya ada kuncup bunga nih. Wow, cantik banget. Nah, kira-kira ada tips apa aja? Yuk kita bahas sama-sama. Ya guys, sebelum memulai membahas tips menanam dan merawat anggrek tanah, saya ingin sedikit sharing nih beberapa pengalaman saya ketika mengamati dan mengobservasi anggrek-anggrek tanah, baik secara langsung di alam ataupun melalui foto dari teman-teman saya di berbagai media sosial seperti Facebook dan Instagram. Nah guys, jenis-jenis anggrek tanah ini di Indonesia luar biasa sangat beragam nih, dari yang menyebar di berbagai ketinggian ataupun berbagai kondisi lingkungan, seperti tanah berpasir, semak belukar, tanah yang kaya akan unsur hara, ataupun tanah lapang yang bermandikan sinar matahari. Ya guys, untuk contoh-contoh jenis-jenis anggrek tanah yang menyebar di dataran rendah seperti ada Dipodium scandens, kemudian ada Eulopia graminea, Eulopia spectabilis, Spathoglottis plicata, Arundina graminifolia, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk contoh-contoh jenis-jenis anggrek tanah di dataran menengah seperti ada Phaeocyn curviliae, kemudian ada Paphiopedilum javanicum, kemudian ada Cymbidium ensipholium, Cymbidium lancifolium, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk jenis-jenis anggrek tanah yang menyebar di dataran tinggi seperti ada Paphiopedilum agusii, Paphiopedilum bunga belangii, dan teman-teman bisa cek di berbagai literatur ataupun referensi yang ada di Google karena jenisnya tuh masih banyak lagi. Iya guys, kita mulai di tips nomor 1, yaitu pilihlah tanaman yang hidup di kondisi lingkungan yang tidak terlalu berbeda jauh. Artinya nih, apabila teman-teman tinggal di dataran rendah, rawatlah anggrek-anggrek tanah yang hidup di dataran rendah untuk memudahkan perawatan dan tentunya anggrek dapat tumbuh dengan optimal. Nah, bisa dilihat seperti ini nih, yaitu Paphiopedilum superbiens yang sudah tumbuh dengan baik. Wow, cantik banget motifnya. Yap guys, di tips nomor 2 yaitu gunakan pot yang besar dan lebih dalam agar akar dari anggrek tanah dapat tumbuh dan bergerak bebas. Bisa dilihat seperti ini, contohnya ada Paphiopedilum supardii yang sudah tumbuh dengan baik. Saya menggunakan pot yang agak dalam dan agak besar nih, supaya akar tanaman bisa tumbuh bebas dengan baik. Bisa dilihat nih, subur banget dan tumbuh dengan baik. Ya guys, kita lanjut lagi di tips nomor 3 yaitu pemilihan media tanam yang tepat. Nah guys, dengan kerapatan yang rapat yang kaya akan unsur hara membuat anggrek tanah akan tumbuh dengan optimal. Nah teman-teman bisa menggunakan tanah humus, cacahan halus pakis, pasir, sekam bakar, kerikil kali, hidroton, ataupun pecahan batu apung dengan komposisi yang sesuai. Bisa dilihat di contoh ini ada Eulopia spectabilis yang baru bangun dari fase dormannya nih. Bisa dilihat sudah tumbuh dengan baik. Saya menggunakan komposisi kerikil kali, batu apung, sekam bakar, cacahan pakis, dan juga tanah humus. Bisa dilihat nih, sudah tumbuh dengan baik, sudah tumbuh dengan optimal. Ya guys, kita masuk lagi di tips nomor 4 yaitu cara tanam. Nah, ada baiknya teman-teman dalam menanam ini perlu memperhatikan bagian batang agar tidak terlalu tertimbun media. Karena media yang terlalu basah akibat penyiraman berlebih akan berpotensi menimbulkan busuk pada batang. Seperti bisa lihat contoh di sini ada Paphiopedilum glaucopilum yang sedang kenop bunga.
saya tanam dengan media kerikil yang tertimbun pada bagian akarnya saja nih, bagian batang tidak tertimbun media. Saya ganjal dengan batu, kemudian saya letakkan di tempat yang tidak terpapar sinar matahari dan sudah tumbuh dengan baik, bahkan ada calon bunga. Oh, cantik banget. Ya guys, kita lanjut lagi di tips nomor 5, yaitu penempatan. Nah guys, penempatan ini penting banget nih, karena anggrek tanah ini hidup di berbagai jenis karakter lingkungan. Ada yang bermandikan sinar matahari secara langsung, ada juga yang sedikit teduh, ada juga yang teduh banget nih, atau tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, seperti contoh ini ada Arundina graminifolia yang sudah saya tanam bertahun-tahun. Nah, awalnya waktu di awal membeli saya letakkan di tempat yang teduh nih, sampai dia sudah hidup optimal, tumbuh dengan baik, baru saya letakkan di tempat yang bermandikan sinar matahari sesuai kondisi lingkungan aslinya. Bisa dilihat subur dan kemroyok banget nih. Sudah siap di split-split. Oh, mantap. Terakhir yaitu penyiraman. Nah, untuk penyiraman ini teman-teman bisa siram 1 kali sehari nih, dikarenakan kerapatan media dan kondisi pot yang besar dan dalam akan menjaga kebutuhan air yang diperlukan anggrek. Teman-teman bisa lakukan penyiraman di pagi hari untuk menunjang proses fotosintesis si anggrek, atau ketika musim panas teman-teman bisa lakukan penyiraman 2 kali sehari. Seperti bisa dilihat nih, contoh ini ada anggrek tanah Dendrobium lancifolium asal Sulawesi yang sudah saya rawat selama 1 tahun lebih. Sudah tumbuh dengan baik, sudah tumbuh dengan rimbun luar biasa. Oh, cantik banget walaupun tanpa bunga. Ya guys, kebetulan banget nih saya baru beli anggrek tanah, yaitu Dipodium paludosum asal Sumatera. Nah, sekalian aja nih saya buatkan video menanam anggrek tanah yang biasa saya lakukan, dimana sudah ada campuran tanah dan humus, kemudian ada pot juga. Nah, kayak apa? Yuk kita mulai sama-sama. Ya guys, berikut hasil anggrek tanah yang saya tanam di dalam pot. Bisa dilihat ketika dirangkai jadi cantik banget. Nah, pada anggrek ini saya tanam batangnya terkubur dengan media guna untuk menyangga agar anggrek bisa dirangkai dengan cantik. Nah, nantinya akar akan tumbuh pada bagian atas batang yang tidak terkubur, jadi tetap bisa tumbuh dengan optimal. Nah, buat teman-teman yang ingin lihat koleksi saya lebih lanjut, bisa cek di Instagram saya di Adi The Orch. Buat teman-teman jangan sungkan nih untuk menuliskan pertanyaan ataupun saran seputar anggrek di kolom komentar atau DM melalui Instagram. Nah guys, sekian video pembahasan kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk sobat anggrek dimanapun berada. Jangan lupa nih, tonton video-video yang belum ditonton dan tunggu video berikutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mampir. Terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah dukung channel ini. Thanks for watching.